Contohnya kayak di sini nih, wah, baru setengah menit. Aduh, jelas ya? Pelatih ngatakan, ya duduk tempo, ya ikut tempo. Jangan, Pak saya suka yang tidur ya Pak. Oh, jangan, ya. Paham ya? Kalau di rumah dilatih sendiri boleh silakan. Ya. Jadi ada macam nafas dia. Kemudian nafas bergerak. Sore, Pak. Kemarin di Bandung itu sudah saya sampaikan. Proses nafas itu ada 4 tahap. Ya toh? Kalau Bapak Ibu latihannya nggak jelas, apa yang saya latih dengan ini nanti akan paham. Ya. Yang pertama, tarik nafas. Tarik. Itu nanti kotoran-kotoran ini akan disaring oleh rambut-rambut hidung. Rambut hidung ada yang lepas, kotorannya masuk ke saluran pernafasan, nempel di dinding-dinding di situ. Kemudian kalau nempel di dinding lembab, maka dia akan nyedot cairan sehingga dia akan basah. Setelah tarik, tahan lama. Proses paru-paru itu akan nyedot oksigen maupun nitrogen, ya kan? Sehingga kalau dalam satu tempat ini diisi penuh kemudian dipertahankan lama, yang tadinya tarik buang, nyedotnya cuma sedikit, ya kan? Tapi begitu ditarik, ditahan, wah dinding paru-paru itu nyedotnya wah pembabi buta karena suwe, keliling suwe disedot terus, jadi oksigennya semakin banyak. Paham ya? Maka di sinar ini dikenal dengan optimalisasi oksigen di dalam paru-paru. Tidak kurang dan tidak lebih, pas takaran. Begitu dihentakkan keluar, maka kotoran-kotoran yang basah tadi dihentak dari dalam keluar, maka kotorannya bisa lepas. Termasuk insya Allah virus-virus yang ada di dinding-dinding juga ikut keluar. Maka kemarin pas zaman corona itu yang latihan alhamdulillah sehat. Yang mempengaruhi beliau cepat tidak sehat kena itu karena stres, ya kan? Di rumah lalu lalang sirine, ambulan, masjid pengumuman terus setiap waktu, ya toh? Ya enggak? Dimakamkan nggak boleh dekat, mencekam tuh, stres dia. Sinar putih tenang, nggak apa-apa. Kalau sudah waktunya ya alhamdulillah, benar waktunya ya kita cari amal yang baik. Itu. Maka dengan begitu hentakan terlempar virus-virus. Setelah ini dilempar, jangan terus naik. Berikan kondisi keadaan nafas kosong, tidak ada proses narik, tidak ada proses buang. Kosong. Kalau paru-paru ini kosong akan terjadi perbedaan tekanan di dalam paru-paru dan tekanan di luar paru-paru dindingnya, sehingga dia akan bisa lebih menyempurnakan proses pernafasan. Metabolismenya juga akan lebih sempurna dalam tubuh kita. Insya Allah jadi sehat. Tapi latihan sing tenanan Pak Ustadz, tidak terus latihan sebentar selfie, sebentar ngomong-ngomong. Wah, latihannya 1 jam, ngomong-ngomong 3/4 jam. Latihannya cuma 1/4, kan kurang. Yang kualitas begitu siap sampai selesai. Seperti ini tadi, nafas bukaan dan penutupan kayak tadi hanya 5 menit loh ini Pak tadi, iya kan? Tapi kualitasnya melebihi orang latihan di lapangan yang 30 menit. Ini prosesnya. Jadi ada apa? Tarik, ada tahan, ada lepas, ada
Nanti kita praktekkan. Biar paham gimana rasanya tahan kosong itu kayak apa. Jelas ya? Jelas? Nah, sekarang Bapak Ibu dalam latihan di Sinar Putih ingin menuju kepada proses produk sukses. Bagaimana saya bisa sukses latihan di Sinar Putih ini? Nih. Yang pertama, ciptakan program kita ini jangan cepat jenuh. Kalau cepat jenuh, nggak akan sukses ya. Paling sampai tingkatan 3 keluar. Tingkatan 1 ke udah jenuh karena yang dilatih hanya itu. Dia tidak tahu dalamnya latihan itu kayak ini tadi. Janjane kayak gitu dulu. Satu. Yang kedua, cari contoh orang-orang yang qualified. Lingkup yang kecil aja pelatihnya. Pelatihnya diikuti. Instruksi pelatih tarik. Jurus 1, jurus 1. Jurus 10, jurus 10 gitu ya. Nanti akan sukses itu. Dan yang ketiga itu adalah memunculkan fokus konsentrasi dalam hal yang pertama. Jaga kondisi fisik sehat. Artinya apa? Artinya kalau Bapak sudah sampai tingkat payung, misalnya ya saya contoh sampai tingkat payung, hari ini saya latihan dari jurus 1 sampai payung terakhir. Jurus 1 masing-masing 200 langkah. Kalau 10 jurus berapa langkah itu? 2000 langkah, berarti sudah 2 kilo jalan kaki, ya toh? Belum tingkahannya 200 kali. Tingkahan 2-nya 200 kali. Tingkahan 3 200 kali. Sampai payung lembek. Jelas ya? Kalau sudah di arrangement seperti itu, ya tidak ada patokan khusus jumlah langkah yang harus kita lalui. Yang penting cukup pindah, cukup pindah. Prosesnya kayak gitu. Atau kalau nanti sudah sampai lebih tinggi lagi, di manage latihannya. Hari pertama saya latihan dasar kasaran sampai alusan, dah selesai. Hari kedua saya latihan PMS. Hari ketiga saya latihan payung dan seterusnya. Itu nanti akan hemat kondisi kita sih. Kalau diteruskan semuanya digebiah-gebiah sampai selesai, wah, fisiknya tidak mampu. Manusia tetap manusia. Paham ya? Nah, itu. Yang kedua, jaga stabilitas emosi. Jaga keamanan emosi. Wah, ini kadang-kadang kita nggak aman karena emosi. Jaga ini emosi. Dan yang ketiga, afiliasi wiraga wirama wirasa. Pak Mek tadi berdiri. Sudah sampai apa? Bulan kasarian. Itu apa Pak? Berarti tingkahan 1. Tingkahan 1 ya. Betul ya, tingkahan 1 ya. Mumpung ada saya tak delok salah apa salah gitu loh. Ada kanan ada kanan. Ya, timur ada timur ya. Kaki kiri di depan. Nah, was pantat sejajar lutut. Jenok apa jenok. Nah, kaki yang di depan menceng Pak. Nah, gitu ya. Siapa? Ya. Ambil jurus 10. Tarik nafas. Jurus 2. Buang. Jurus 4. Jurus 3. Nah. Terima kasih Pak. Kita beri aplaus. Wiraganya sudah. Paham ya?
ya Pak ya. Ralat ndak apa sing ralat gurune ora apa-apa ya to. Mosok ralat gurune nesu. Enggak apa-apa sing ralat gurune. Ini wiraganya sudah. Iya kan? Sekarang wiramonya yang belum. Pak sama ini yang hijau itu. Kalau hitam kan hijau. Hijau Pak. Masih tingkatan 1. Jurusnya berapa tingkat 1 tadi? 10, 2, 4, iya 10. Nah, sekarang tidak hanya wirogo, tapi wiromonya juga harus serasi. Nariknya pas berhenti, gerak juga berhenti. Dua buangnya juga pas berhenti, pas selesai. Jelas ya? Enggak Pak? Ya. 10, tarik. Tarik. Tahan dulu. Duanya buang. Sama-sama serasi. Iya, gitu. Iya kan? Wiromo ini. Yang 4-nya. Tarik. Hanya 3-nya juga serasi. Ya, siap. Ini wiromonya sudah berjalan walaupun masih kurang sempurna. Jelas ya? Enggak Pak, baleni. Ya. Usia berapa Pak? 47 wujud 6 Pak. Jadi kan pinter Pak jadi kan? Wah jauh Pak 78 47 kualik. Ini senior kita itu 78 tapi masih mampu untuk datang ke Sinar Putih, ya kan? Yang masih sehat, oh boleh Sinar Putih. Yang sepuh aja gini-gini masih berangkat ke Sinar Putih. Kita acung jempol, kita beri ya kan? Dan sekarang mulai dilihat ya, perencanaannya dalam konteks seperti ini nanti Bapak harus bisa merasakan pada saat kondisi kosong. Betul Pak, coba siap tarik Pak, 10, tarik. Siap 2, nanti dulu 2-nya nanti lepasnya dihentakkan sampai pol. Habis terus 3 permainan nafas, ditahan kosong ya. Ya siap, masuk 2. Kosong. Paham ya? Nariknya pada saat jurus 4 Pak, narik. Nah, baru narik. Tahan. 3, kosong. Paham? Ya, nafas biasa, nafas netral. Agak sak menit tuh ini ya toh. Sak menit itu balik gurune munggah-munggah nek latihan dhewe sak geleme dhewe gitu Pak. Mau latihan kualitas ndak? Kayak gini. Ya. Baik ditunggani pelatih maupun tidak. Berarti ini wirogo sudah, ya toh? Wiromo kurang apa lagi? Wiroso. Oh, wiroso lah ini wiroso ini Pak. Yang kita harus betul-betul mengucapkan kenikmatan wiroso ini. Apa wiroso? Silakan duduk Pak. Nanti lagi ya Pak. Malah waktu. Wiroso itu nanti kepada kenyamanan perasaan, kenyamanan hati kita. Selama ini Bapak Ibu sekalian, maaf ya termasuk saya, hati kita ini sudah lama tertidur. Jarang menggunakan perasaan, lama tertidur. Maka latihan sinar putih ini adalah bagaimana membangkitkan, membangunkan hati yang lama tertidur menjadi bangun tertidur. Hati perasaannya sudah mulai muncul. Maka senantiasa iba dan kasih sayang terhadap sesama. Paham ya? Nah, 10 macam dasar pokok. Sering dibaca nggak Pak? Nah, 10 macam dasar pokok. Ada berapa macam? 10. Jurus dasar kasaran aja berapa? Jadi jurus dasar kasaran itu adalah aplikasi dari 10 macam dasar pokok tapi dibalik.
Kalau jurus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, maka MDP-nya dibalik. Jurus 1 masuk kepada 10 macam dasar pokok yang ke 10. Jurus 2 masuk yang ke 10. Jurus 3 masuk yang ke 8. Sampai kepada jurus 10 masuk yang ke 1. Paham ya? 1 atau 1 ya? Serahkan diri kita kepada Allah. Tingkatan 1 tadi 10. Gitu ya. Waktu mengambil jurus 10, serahkan diri kita ini kepada Allah. AB-nya nggak usah dibaca. Ya, kan ada AB-nya tuh. Serahkan diri kepada Allah. Wah. Sudah terangkum semuanya di dalam situ. Kalau kita sudah mengatakan serahkan diri kita kepada Allah, apapun kehendak Allah, kun fayakun terjadi pada diri kita. Segala sesuatu apa yang terjadi kehendak, kita sakit kehendak, kita sembuh kehendak, kita selamat kehendak, kita bisa mampu beribadah kontinu kehendak. Itu jelas ya? 10 terus 2 9 apa? Jangan berangan-angan. Itu ya. Terus baru 2 terus 4 ya? 3 2 4 4 yang ke 8 apa 7? 7 tuh makan sing halal kan itu ya. Jurus 3 sabar. Balik Pak. Sebagai sampel ini ya. Selebritis ini. Ambil jurus 10. Nafasnya biasa ya. Mari serahkan diri kita kepada Allah. Jurus 2. Buang lepas kosong. Jangan berangan-angan dalam perasaan kita. Masih kosong dulu Mas ya. 4-nya makan yang halal ini perut, urusan perut, ya toh? Halal. Yang halal ini haramnya jadi makan. Tahan. Yang 3, lepas kosong. Aduh, sabar Mas, sabar. Kita disuruh sabar. Insya Allah kalau kita sudah mulai dengan rasa seperti itu, maka akan terakumulasi perasaan kita ini. Serahkan pada Allah. Jangan berangan-angan. Makan yang halal. Kemudian sabar. Jelas ya? Jelas? Jelas? Oke, makasih Pak. Yuk kita praktek Pak. Berdiri. Berdiri siapa? Wah. Ya. Oke, ya. Sekarang mengolah wiromo dulu, gitu ya. Silakan. Ya, siap. Udah ini depan. Ini depan, Bu, Bapak. Ini depan. Iya. Wiromo dulu. Oke, siap. Awas. 10 tarik. Ya, 10 tarik. Tahan. Iya, tahan. Awas. 2-nya nanti dihentakkan keras sampai habis, kemudian kosongnya ditahan. Siap. 2. Hentakan. Kosong. Tahan kosongnya. Tahan dulu. 4, baru tarik. Tahan. 3-nya sampai kosong ya Pak ya. 3-nya sampai kosong. Hentakannya yang kuat supaya partikel-partikel kotoran keluar semua. Dihentakkan. Iya, 3. Iya, kosong. Tahan dulu kosongnya. Ya, netral. Ya, mundur lagi. Mundur lagi. Siap lagi?
Monggo Bu, berdiri lagi belum selesai Bu. Gak kuat, ayo siap lagi. Bentar lagi. Oke. Ya, monggo. Ya. Ya. Bapak Ibu bergerak Wiromo saya memunculkan sentuhan rasa. Ya, dengan satu kata, dengan satu rasa. Bapak Ibu Wiromo saya dengan Tuhan rasanya supaya muncul angan-angan pandangan kita kepada 10 macam dasar. Oke, siap. Posisi nafasnya kosong, lepas, tarik. Posisinya seperti tadi. Siap. 10 tarik. Iya. Serahkan diri kita kepada Allah. Iya, gitu ya. Tahan dulu. Duanya sampai kosong, lepasnya, hentakannya keras sampai habis kosong. 2. Jangan berangan-angan. Tahan kosongnya. Yo, tahan kosongnya. 4. Iya, makannya apa? Tahan nafasnya. 3 sampai kosong. Iya, sabar. Kosong. Ya, netral. Oke, silakan duduk lagi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terakhir pesan saya sebagai seorang pelatih dari pusat. Kalau Bapak Ibu mau latihan yang berkualitas seperti ini, saya yakin Bapak Ibu akan tidak muncul jenuh. Asik, semakin lama semakin asik, maka nanti akan muncul rahasia-rahasia pribadi kita yang diketahui oleh pribadi kita masing-masing. Dalam kata lain akan muncul pengalaman spiritual. Ya. Dan ini pengamatan. Kalau tidak diamati, acuh aja. Terkadang itu kemampuan energi kita berlebih. Maka tenaga kita ini kadang-kadang kontak dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk hewan tumbuh-tumbuhan. Saya juga tidak tahu persis. Saya duduk di depan pintu begini, ada kucing tendaga 3 ekor datang tidur di punggung saya. Kalau hal biasa singkir kan. Tapi kalau kita sudah mulai pengamatan, saya punya energi lebih. Terjadi kontak energi saya, magnet saya dengan makhluk kucing itu tadi sehingga dia berdatangan ke tempat saya. Satu. Yang kedua, ada teman kita itu dari rumah bunek, susah, sedih, banyak problem tua. Datang ke tempat saya, belum sampai masuk rumah, baru sampai di halaman sudah lega, Bu. Gimana ya Pak Arto, saya baru masuk kok saya sudah tidak jadi jengkel lagi ya. Tadinya saya sama istri saya jengkelnya bukan main, begitu masuk ruang Bapak, jengkel saya jadi hilang. Alhamdulillah. Kalau sudah begitu spiritual yang kita rahasia ini tidak pernah kita cermati. Tidak mesti kita dipukul pakai pedang yang patah, itu hal kecil. Kalau nanti kita dipukul kena pedang, ya alhamdulillah. Iya. Jangan diharap. Saya tidak menjamin Bapak bisa hebat kayak gitu. Saya tidak menjamin. Tapi kalau Bapak nanti mendekati kesehatan problem, saya bantu. Lebih baik mana? Jadi jagoan apa tenang pikirannya? Jagoan itu kompensasi. Oleh karena itu sekali lagi, monggo latihannya yang serius. Sehabis nanti saya pulang,
Bapak Ibu sudah punya semangat, besok saya latihannya kayak begitu ya. Pelatihnya sudah baru-baru ya loh, tidak ada yang diangkat, nanti insya Allah akan menjadi lebih baik. Yang lain tidak tertarik, silahkan. Saya semakin lama semakin cinta dengan latihan. Saya gambarkan itu. Ada seorang pemuda-pemudi saling mencintai, entah si laki-laki si perempuan dicacat. Elek menua dicintai. Ya enggak Bu? Sering dengar enggak gitu? Leli mencintai untuk kita. Tapi yang melaksanakan, aku cinta Pak Harto dengan dia. Oh ya sudah. Urusan cinta. Orang lain nggak bisa menyentuh kita kalau sudah urusan cinta. Seperti ini. Spiritual orang lain nggak tahu. Kita yang tahu. Nikmat begitu latihan, nikmatnya bukan main. Sehat, lain ibadah iso tenanan, sregep, insya Allah kita akan senantiasa tumakninah dalam setiap langkah ibadah kita. Insya Allah, Allahumma pun ngaten mawon nggih, kurang lebih yang mohon maaf terlalu lama nggih Bapak Ibu sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu dalam banyak hal yang kita pelajari dan kita peroleh dari Bapak pelatih, Bapak Pembuka, Bapak Dr. Suwarta, mudah-mudahan membekas dalam diri kita dan kita tetap istiqomah untuk latihan LPD silahkan. Karena itu terima kasih, berikan aplaus untuk Bapak. Kemudian selanjutnya ya, itu persiapan sebelum kita timbul sama siap. Udah macam-macam. Langsung timbul Paman. Untuk persiapan penutupan tempo seperti tadi. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.